Mika pasal 4, hari Rabu tanggal 21 Januari 2026. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Nubuatan Tuhan untuk Sion yang artinya belum terjadi pada saat itu adalah nantinya Sion menjadi pusat kerajaan damai, dan itu dikatakan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Jadi belum terjadi, tetapi sudah dinubuatkan janji Tuhan bahwa Sion nantinya akan menjadi pusat kerajaan damai. Di sana banyak sekali bangsa-bangsa yang akan berduyun ke sana, dan bangsa-bangsa, suku bangsa akan berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub." Tujuannya apa? Supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Orang akan merindukan pengajaran Tuhan. Orang akan merindukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan ini yang orang akan cari. Mereka akan mencari ke gunung Tuhan, di mana nantinya dikatakan gunung rumah Tuhan itu akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung yang lain. Sion akan kelihatan dari seluruh suku bangsa, bahwa di sanalah orang akan pergi untuk mencari pengajaran tentang Tuhan, dan supaya dengan pengajaran itu bisa berjalan untuk menempuhnya. Karena pada akhirnya orang akan tahu bahwa pengajaran yang daripada Tuhan itu satu-satunya sumber kehidupan, sumber kebenaran. Dan di situ dikatakan dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemungkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Jadi ini sepertinya nubuatan yang mengatakan tidak ada lagi bangsa yang satu mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain. Nah, kalau kita lihat sekarang ya masih banyak sekali bangsa yang satu mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain. Bahkan kita lihat bagaimana di Israel sekarang banyak yang memusuhi, tetapi sudah ada janji Tuhan hari ini bahwa akan ada waktunya nanti bahwa bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Yang akan ada nantinya adalah damai. Saat nantinya Yesus datang kembali, akan ada kedamaian untuk setiap bangsa-bangsa. Ayat 4, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Akan ada waktu ketenangan, kedamaian, orang tenang duduk masing-masing di pohon anggur, di pohon ara. Tidak ada kekejutan-kekejutan. Ada damai yang Tuhan sampaikan. Nah, kalau hari ini ada kekejutan-kekejutan, masih ada hal-hal peperangan di sana sini, ada gempa bumi, ada banyak hal yang mengejutkan, akan ada waktunya. Ini janji Tuhan bahwa masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya. Orang masing-masing akan tenang dan tidak ada kekejutan-kekejutan yang akan membuat orang panik, yang akan membuat orang gelisah. Ayat kelima, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan terus berjalan hanya di dalam nama Tuhan. Bukan nama Allah-Allah yang lain, tetapi nama Tuhan Allah. Bukan untuk sementara saja, tetapi untuk selamanya dan seterusnya. Saat kita mau percaya kepada Dia, berjalan di dalam kehendaknya, berjalan di dalam perintahnya, dan nama Tuhan
nama yang kuat, menara yang kuat. Saat orang percaya kepada dia, berlari kepada dia, di sanalah kita diselamatkan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Perikop kedua, penyelamatan Putri Sion. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Artinya akan ada orang yang pincang, ada yang terpencar-pencar, tetapi waktunya Tuhan kumpulkan semua, dihimpunkan yang sudah terpencar-pencar, dikumpul semua kembali oleh Tuhan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang pincang sepertinya enggak ada harapan untuk jalan lagi, malah Tuhan bilang akan kujadikan pangkal suatu keturunan dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Jadi di sana ada janji bahwa kalau hari ini sepertinya pincang, hari ini terpencar-pencar, tetapi janji Tuhan akan dikumpulkan. Bahkan yang pincang, yang sepertinya gimana mau memilih orang pincang, Tuhan bilang akan kujadikan pangkal suatu keturunan. Ada harapan di masa depan, ada harapan saat kita mempercayai Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup mengumpulkan yang sudah terpencar-pencar, yang sanggup mengumpulkan yang kelihatannya tidak bisa lagi dikumpulkan. Dan di sana Tuhan sendiri yang akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion, dan bukan untuk sementara, tetapi dari sekarang sampai selama-lamanya. Seperti tadi di ayatnya yang kelima, bahwa saat kita akan berjalan demi nama Tuhan, kita akan berjalan untuk selamanya dan seterusnya. Saat kita terus mempercayai Dia, mengandalkan Dia, satu-satunya Allah di dalam kehidupan kita, yang sanggup untuk menolong, yang sanggup untuk menyembuhkan, yang sanggup untuk mempersatukan. Dia Allah, Allah yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi setiap orang yang mau mempercayai Dia. Ayat yang ke-8, dan engkau hai menara kawanan domba, hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas Putri Yerusalem. Maka sekarang mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengadulah hai Putri Sion seperti perempuan yang melahirkan, sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan, di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Jadi ada masa, akan ada waktu di mana umatnya akan berjalan ke Babel, ya, di mana mereka diambil dan dibawa ke Babel, dan di sana mengalami proses selama 70 tahun. Tetapi waktunya Tuhan janji bahwa akan dilepaskan, Tuhan akan melepaskan mereka, Tuhan akan menebus dari tangan musuh. Karena Tuhan tidak bisa menebus kalau tidak ditahan lebih dahulu. Nah, di sanalah umat Israel yang nantinya akan ditawan di Babel, tetapi di sana Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan melepaskan mereka, Tuhan menebus mereka dari tangan musuh. Tuhan tidak pernah membiarkan saat di mana di dalam cengkraman, di dalam tawanan, tetapi saat berteriak kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, Dia datang untuk melepaskan, Dia datang untuk menebus dari tangan musuh. Bahkan janji Tuhan jauh lebih daripada itu. Di ayat yang pertama tadi sampai ayatnya yang ke-5 di perikop pertama, malah nantinya Sion, Yerusalem, dari sanalah pengajaran keluar, dari sanalah firman Tuhan keluar, melewati proses, melewati ujian-ujian. Saat berbalik kepada Tuhan, Tuhan mengangkat tinggi-tinggi nantinya demi untuk kemuliaannya.
Ayat 11, sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandang Sion. Nah sekarangnya masih susah, masih keadaan seperti mana mungkinlah yang Tuhan nubuatkan tadi, Sion menjadi pusat kerajaan damai. Tetapi itu janji Tuhan, dan janji Tuhan selalu ya dan amin. Waktunya Tuhan yang tentukan, sekalipun di depan mata saat itu bahwa sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau. Bahkan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandang Sion. Tetapi janji penyelamatan, janji bahwa Sion akan menjadi pusat kerajaan damai. Di sana Tuhan yang akan menjadi rajanya, Tuhan yang akan mengganti dari ketidakdamaian menjadi damai. Ayat 12, tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya. Nah mereka ini siapa yang tidak mengetahui rancangan Tuhan? Bangsa-bangsa yang berkumpul melawan Sion, melawan Yerusalem. Mereka tidak tahu bagaimana rancangan Tuhan ada di sana. Dan mungkin saat itu pun penduduk umat Tuhan melihat tidak ada harapan. Karena mereka hanya melihat apa yang di depan mata. Padahal rancangan Tuhan jauh lebih indah daripada yang dipikirkan. Keputusan-keputusan Tuhan jauh lebih indah daripada yang dilihat oleh mata, kasat mata. Karena janji Tuhan itu ada di depan, masa depan itu sungguh ada. Harapan tetap ada saat tetap mempercayai Tuhan di dalam rancangan-rancangannya yang sepertinya gak dimengerti. Kok seperti ini? Kok banyak bangsa yang berkumpul untuk melawan? Kita lihat bagaimana Israel sekarang banyak bangsa yang berkumpul untuk melawan mereka, tetapi mereka umat pilihan Tuhan, kepercayaan Tuhan, janji Tuhan ya dan amin di Sion. Sion akan menjadi pusat kerajaan damai nantinya, dan pengajaran-pengajaran firman Tuhan akan keluar dari sana. Itulah rancangan Tuhan yang terindah, tetapi belum diketahui pada saat itu. Saya ulang ayat 12, tetapi mereka itu bangsa-bangsa yang berkumpul melawan Sion, melawan Yerusalem, tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Tuhan menguatkan Sion, menguatkan Yerusalem, bangkit, karena Tuhan berjanji tanduknya akan dibuat seperti besi. Besi itu kuat untuk menanduk musuh-musuhnya. Kalau banyak bangsa yang melawan dan kelihatannya lemah, Tuhan datang menguatkan, bangkitlah. Tandukmu aku yang akan buat seperti besi, bukan kekuatannya sendiri. Untuk mengatakan bahwa yang memberi kekuatan adalah Tuhan, yang memberi kemampuan untuk melawan bangsa-bangsa yang lain, yang melawan adalah Tuhan sendiri. Tanduknya Tuhan akan buat seperti besi, dan kukunya akan dibuat seperti tembaga. Tujuannya apa? Sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Bangsa-bangsa yang melawan Tuhan, yang tidak mempercayai keperkasaan Tuhan, yang tidak mempercayai kebenaran Tuhan. Di sana dikatakan engkau akan menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Tujuannya saat mereka menumbuk hancur banyak bangsa adalah kembali semuanya untuk Tuhan, dikhususkan rampasannya bagi Tuhan, bukan untuk mereka sendiri, tetapi semua adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan berkata ia karena kuat dan gagah kami sehingga kami bisa menumbuk hancur banyak bangsa, tetapi karena kekuatan Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan, yang membangkitkan mereka untuk bisa menghancurkan bangsa-bangsa yang melawan kebenaran Tuhan. Tuhan yang membela kembali firman-Nya sendiri, Tuhan yang akan memakai umat-Nya dengan tanduk besi,
dengan kuku dari tembaga, supaya semua orang yang melawan kebesaran Tuhan akan ditumbuk hancur. Ayat 14, sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita, dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Amin. Demikian firman penguatan, firman harapan dari Mika pasal 4 yang kita baca hari ini. Sebagaimanapun situasi kehidupan kita hari ini, seperti Sion dan Yerusalem, janji Tuhan ya dan amin. Tuhan menjadi pembela, Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk bangkit, untuk berdiri menghadapi setiap musuh, menghadapi setiap ujian kehidupan, karena bersama dengan Dia Tuhan sanggup untuk menghancurkan dan menumbuk hancur setiap masalah-masalah yang dituliskan di sini tadi, bangsa-bangsa. Tuhan yang akan menghancurkan setiap masalah kehidupan, setiap ujian kehidupan, untuk nantinya dikhususkan bagi kemuliaan Tuhan, dikembalikan semua hanya kepada Dia, Sang Penolong, Sang Pahlawan, karena Tuhan adalah berada di tengah kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Melalui kekuatan daripadanya, kita bisa menang di dalam setiap perkara kehidupan kita. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.